Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billahi wa mal wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera mahasiswa semua. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur serta puja dan puji hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas nikmat dan karunia-Nya serta izin dan ridhonya kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah PPKN. Mudah-mudahan perkuliahan malam ini berjalan dengan lancar hingga akhir ya, tidak ada kendala apapun, terutama dalam kendala jaringan ya. Tadi saya agak kesulitan juga mau connect ke untuk buka kelas Zoom. Nah, jadi mudah-mudahan lancar. Salam dan sholawat kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga rahmat Allah selalu tercurah buat beliau, juga keluarga beliau dan para sahabat beliau. Sebelum kita masuk pada materi, kita akan sama-sama berdoa dulu. Doa ini adalah doa sebelum belajar atau doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan mahasiswa semua di malam yang cerah ini ya, tidak hujan, dan kita sudah memasuki pertemuan menjelang ujian akhir semester. Jadi insya Allah saya akan memberikan kisi-kisi ujian akhir semester nanti ya, 1 minggu sebelum ujian atau pada perkuliahan yang terakhir. Mahasiswa sudah saya berikan materinya semuanya berupa PPT, baik materi Pancasila maupun materi kewarganegaraan. Jadi sudah lengkap saya berikan, tinggal dipelajari saja karena nanti soal ujian akhir semester tentu saja tidak mungkin keluar dari materi yang sudah pernah disampaikan, ya. Nah, saya akan share screen materi kita tentang kewarganegaraan. Bentar ya, ini kok oh ini. Ya, ini adalah materinya, saya share dulu. Bisa dilihat nanti di grup WA sudah saya berikan semua ya materinya. Kita sampai kepada hak dan kewajiban warga negara. Sepertinya belum ini.
ini sudah kita bahas ya, demokrasi liberal, demokrasi deliberatif. Nah, kita sampai ke sini ya, negara dan demokrasi. Ini sudah kita bahas bahwa demokrasi memberi makna bisa vertikal, bisa horizontal. Makna vertikal hubungan negara yang melindungi segenap hak rakyat dan warga negaranya. Sedangkan makna horizontal mengandung pengertian bahwa setiap individu yang ada di dalam negara mampu menerima perbedaan dan aktif dalam proses-proses kerjasama sosial. Kita juga sudah sampai di sini bahwa demokrasi itu ada dua bentuk, demokrasi deliberatif dan demokrasi liberal. Demokrasi deliberatif ini memakai perwakilan rakyat, yang perwakilan rakyatnya ini kemudian mengadakan musyawarah ya, untuk mengambil sebuah keputusan yang tentu saja mengakomodir kepentingan warga negara Indonesia. Ini Indonesia pakai deliberatif, ya, demokrasi deliberatif, yaitu parlementer, keterwakilan. Kemudian demokrasi deliberatif, nah ini perwakilan, ini sesuai dengan konsep musyawarah dalam sila keempat Pancasila, permusyawaratan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan seterusnya. Nah ini tentu saja dalam mempelajari kewarganegaraan tidak bisa terlepas dari Pancasila, karena memang sebagai warga negara Indonesia kita ideologinya cuma satu, yaitu ideologi Pancasila, gitu ya. Maka dalam penyelenggaraan negara juga harus mengacu kepada Pancasila. Nah, ini konsep musyawarah itu sudah diamanahkan oleh sila keempat, maka dalam memilih bentuk demokrasinya juga harus sesuai dengan Pancasila, yaitu demokrasi deliberatif atau demokrasi perwakilan. Nah, konsep perwakilan ini bukan sesuatu hal yang baru untuk Indonesia, karena dari dulu konsep musyawarah itu sudah diterapkan di desa-desa, ya. Jadi konsep musyawarah itu merupakan konsep yang tradisional yang sudah kita kenal sejak nenek moyang, ya. Nenek moyang kita kalau memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum itu pasti selalu melalui proses musyawarah yang dipimpin oleh kepala desa. Gitu. Jadi demokrasi deliberatif ini bukan merupakan hal yang asing buat kita, ya. Kita dalam setiap menyelesaikan permasalahan itu selalu dengan musyawarah dan mufakat, gitu ya. Nah, ini penjelasan dari demokrasi deliberatif dalam sila keempat, di mana rakyat harus memilih wakilnya yang memiliki hikmah. Hikmah itu apa? Pemahaman dan pengetahuan, serta kemampuan untuk berlaku bijak. Nah, jadi yang kita pilih sebagai wakil kita ini bukan sembarang orang. Namun, fenomena pemilihan wakil rakyat itu biasanya rakyat tidak kenal ya sama orang-orang yang dipilih, gitu. Nah, ini otomatis menuntut rakyat untuk proaktif mencari sendiri mencari sendiri profil dari wakil-wakilnya, gitu ya. Memang tidak ada manusia yang sempurna, namun paling tidak minimal calon wakil rakyat yang kita pilih itu tidak pernah menjadi terpidana korupsi. Itu paling minimal. Itu karena korupsi ini merupakan pencurian uang negara. Ya, kita tidak mau wakil kita itu seorang koruptor
atau seorang yang pernah menjadi narapidana koruptor gitu. Nah, jadi usahakan walaupun mungkin tidak kenal dengan wakilnya, paling tidak sebelum memilih wakil kita bisa browsing ya, bisa cek profilnya itu apakah dia pernah dijatuhi hukuman penjara karena dia melakukan tindak pidana korupsi. Nah, itu perlu menjadi pertimbangan kita, gitu ya. Nah, jadi berhati-hatilah dalam memilih wakil rakyat. Gitu. Dan jangan pernah menerima money politics, ya, pembagian uang dengan janji bahwa yang menerima uang itu memilih yang memberi uang. Nah, kenapa demikian? Yang pertama, memang yang disogok dan yang menyogok itu sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup buat kita itu aja gitu ya, tanpa kita harus membahas apakah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur money politics, itu juga penting gitu ya. Namun yang lebih penting buat kita apakah Allah larang atau tidak gitu. Nah, kalau Allah larang ya sudah, ya jangan diterima uang itu 50.000, 100.000 gitu, karena Allah melaknat gitu ya. Kita sami'na wa ata'na, apa yang Allah larang ya sudah kita patuhi saja gitu ya. Jangan pernah menerima uang-uang seperti ini. Uang-uang seperti ini dapatnya mudah, hilangnya juga mudah gitu ya. Nah, jadi jagalah diri kita, jagalah harga diri kita. Suara kita ini sangat berharga. Nah, jadi serahkan suara kita yang sangat berharga ini pada wakil rakyat yang tepat. Kalau pun kita tidak kenal, kan kita punya akses ke internet untuk mencari bagaimana karakter dari wakil rakyat ini, gitu ya. Memang tidak ada yang manusia itu nggak ada yang sempurna, tapi ya minimal dia tidak pernah terkena kasus korupsi, gitu ya. Demokrasi Islam ini selaras dengan demokrasi deliberatif. Islam juga tidak asing dengan konsep musyawarah untuk mufakat, gitu ya. Dalam Islam juga setiap orang memilih wakil dan wakil itulah yang memilih kepala negara. Jadi sistem permusyawaratan itu sama sekali tidak bertentangan dengan agama Islam, gitu. Nah, ini yang dicoba didengung-dengungkan oleh oknum-oknum yang yang berkeinginan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Gitu, ya. Nah, kemudian apa itu demokrasi liberal? Demokrasi liberal ini sangat berbeda jauh dengan demokrasi perwakilan, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Gitu. Kalau di demokrasi liberal, konsepnya adalah every man free and equal. Setiap orang dilahirkan secara bebas dan sederajat. Gitu. Karena setiap orang berkedudukan sederajat, maka setiap orang bebas untuk saling mendudukan dalam pertarungan bebas, free fight liberalism. Nah, ini diadopsi juga sebetulnya di pasal 33, di mana perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Kita masuk pada good governance. Apa itu good governance? Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu transparan.
warga negara diberikan akses untuk pemerintah untuk mengetahui semua hal yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi transparan, masyarakat bisa menilai dan diberikan akses untuk menilai pemerintah. Apakah penyelenggaraan pemerintahan ini sudah dilakukan oleh pejabat penyelenggara pemerintahan dengan baik, gitu ya. Jadi kita dikasih akses. Pemerintah memberikan ruang informasi publik yang memadai. Warga negara sebagai taxpayer dapat menuntut penggunaan uang pajak yang telah dibayarkan kepada negara. Kita sebagai warga negara mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Gitu. Kalau kita sudah melaksanakan kewajiban, maka kita punya hak untuk menuntut. Menuntut apa? Menuntut bahwa uang pajak yang kita bayarkan ke negara itu benar-benar diperuntukkan dengan semestinya, gitu, ya, bukan dikorupsi atau digunakan untuk hal-hal yang lain, gitu ya, yang bukan seperti peruntukannya. Nah, prinsip good governance ini ada 8 prinsip. Yang pertama adalah accountable, transparent, responsive, consensus oriented, participatory, inclusive, following rule of the law, efficient. Nah, jadi ada 8. Nah, ini nanti bisa dipelajari oleh mahasiswa. Bagaimana dengan Islam? Good governance in Islam, bahwa setiap pemegang kekuasaan negara harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan kepada Tuhan dan kepada rakyatnya. Kenapa? Sebab para pejabat penyelenggara pemerintahan, para wakil rakyat ini mendapatkan kekuasaan ke atas kehendak rakyat. Rakyat yang berkehendak untuk dia memegang kekuasaan untuk membela kepentingan kita, kepentingan rakyatnya, tidak ada yang lain, gitu ya. Maka dia berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap rakyat yang sudah memilih dia. Nah, ini maka kita memilih wakil rakyat itu yang takut dengan Tuhan, gitu ya. Salah satu indikator bahwa wakil rakyat itu takut dengan Tuhan itu dia paling tidak minimal tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, gitu ya. Karena tindak pidana korupsi ini adalah pencurian secara terang-terangan uang negara, yang seharusnya uang negara ini digunakan untuk kepentingan rakyat yang membayar pajak, tapi ternyata oleh oknum koruptor dipergunakan untuk kepentingannya pribadi, untuk kekayaan pribadi. Nah, ini yang tidak benar, gitu ya. Good governance dalam Islam menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan rakyatnya, bukan mengikuti kehendak sekelompok orang saja dalam negaranya, sekelompok orang yang elit secara sosial, gitu ya, karena memiliki kedudukan finansial yang sangat tinggi, gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad kita, pernah menolak seorang sahabat yang hendak meminta keringanan hukuman atas kesalahan yang dijatuhkan. Ini hadis riwayat Bukhari, hadis sahih, ya. Dari hadis riwayat ini menunjukkan bahwa Islam itu menegakkan hukum dan keadilan dalam proses penyelenggaraan kekuasaan. Itu Rasulullah mengatakan bahwa jika putriku Fatimah mencuri, maka niscaya akan aku potong tangannya. Jadi nggak peduli mau itu keluarga, gitu ya, bahkan putrinya sendiri kalau mencuri, Rasulullah menyatakan sanggup untuk memotong tangan putrinya. Gitu. Nah, ini luar biasa. Seorang orang tua, gitu ya, orang tua ini bersikap tegas terhadap anak-anaknya
agar anak-anaknya itu tidak sampai terjerumus dalam berbuat maksiat ya, dalam arti menimbulkan kerugian bagi rakyat itu karena mencuri. Nah, dalam Islam kekuasaan pengadilan tidak bisa dikooptasi, dicampuri ya oleh kekuasaan kepala negara. Seorang hakim atau qadhi dapat menjatuhkan putusan hukum tanpa ada campur tangan kepala negara. Nah, ini yang seperti yang sudah saya bahas gitu ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah berkata bahwa demi Allah, jika Fatimah mencuri, maka Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Ini hadis sahih ya, hadis riwayat Bukhari. Nah, inilah yang sepatutnya kita contoh. Namun mungkin derajat kita ya tidak sampai menyamai Rasulullah SAW. Saya sendiri mungkin kalau na'udzubillah min zalik ya, kalau anak saya mencuri, saya nggak tega gitu memotong tangannya. Nah, ini kalau Rasulullah SAW memang manusia terpilih gitu, yang harus yang Allah perintahkan kita untuk meniru perilaku, akhlak dan adabnya gitu ya. Nah, ini jadi ya sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Integrasi nasional ini adalah bentuk keragaman kultur, etnik, bahasa, agama, dan ras dalam sebuah ruang lingkup bersama yang dapat menimbulkan kerawanan berupa disintegrasi. Jadi lawannya integrasi nasional itu disintegrasi. Disintegrasi ini adalah kegagalan dalam penyatuan ya di antara sekian banyak perbedaan ya. Indonesia ini sangat beragam suku budaya, adat, agama, bahasa, ras, etniknya juga berbeda. Maka perbedaan-perbedaan ini bisa menimbulkan disintegrasi, bisa menimbulkan konflik gitu ya, apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Gitu. Sikap toleran ini sangat diperlukan untuk menyikapi keragaman yang ada di sekitar kita, gitu ya. Sebab ketidakmampuan kita menyikapi perbedaan itu bisa menyebabkan perpecahan, gitu, ya. Maka sudah sewajarnya apa yang kita bahas itu adalah persamaannya. Jangan kita membahas perbedaannya. Contoh misalnya sudah jelas ajaran agama Islam itu berbeda dengan ajaran agama lain ya. Maka ya tidak perlu dibahas gitu perbedaannya karena memang sudah jelas berbeda gitu ya. Maka yang untuk menimbulkan integrasi nasional, menciptakan integrasi nasional, membuat persatuan Indonesia sesuai dengan sila ketiga, maka yang kita bahas adalah persamaannya. Contoh misalnya dalam semua agama itu melarang umatnya untuk melakukan perzinahan, gitu ya. Nah, itu kan bisa dibahas karena sama. Semua agama melarang umatnya untuk korupsi. Nah, itu sama. Nah, jadi bahaslah persamaannya. Karena apa yang dari awal sudah berbeda ya tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu didiskusikan. Gitu ya. Nah, integrasi nasional ini sesungguhnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 17. Memang sudah sunatullahnya, sudah Allah memang menciptakan kita bersuku-suku ya, berbeda-beda sukunya, berbeda-beda bangsanya, bukan untuk saling menyerang, tapi untuk saling mengenal.
Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa keragaman budaya, keragaman suku adat, keragaman bahasa adat, ya, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Aceh, itu adalah sepenuhnya kehendak Allah. Memang Allah menciptakan kita berbeda-beda, gitu ya. Nah, sekarang manusialah yang menggunakan akalnya itu untuk untuk mampu, gitu ya, untuk mampu beradaptasi, menerima berbagai macam budaya, bahkan agama, gitu ya. Berbeda agama ya memang sudah kehendak Allah, ya. Berbagai macam agama sudah kehendak Allah. Tidak perlu dijadikan konflik, gitu, karena konflik akan memicu perpecahan di antara kita sendiri, gitu ya. Nah, ini kita perlu melihat bahwa apa yang menjadi kekuatan Indonesia bersatu di antara sekian banyak perbedaan, ya, antar penduduk Indonesia sendiri. Pertama, kita bisa bersatu karena sama-sama senasib sepenanggungan akibat penjajahan. Penjajahan Belanda ke Indonesia itu tidak pilih-pilih suku. Ya, hanya menjajah suku Padang, misalnya menjajah suku Jawa, enggak, semua dari kita itu menderita akibat penjajahan, gitu ya. Yang kedua, kita sama dalam mengikuti ideologi dan mengikuti sistem falsafahnya, yaitu Pancasila. Tidak ada ideologi yang lain untuk semua warga negara Indonesia. Ideologinya adalah Pancasila, ya. Kita juga menggunakan bahasa yang sama, walaupun masing-masing daerah punya bahasa daerah sendiri, namun kita punya bahasa Indonesia sebagai pemersatu, ya. Tentu saja dengan tidak menghilangkan bahasa daerah. Bahasa daerah ini kan warisan nenek moyang, jadi harus kita jaga. Namun kita pandai menempatkan diri, kapan kita berbahasa daerah, kapan kita berbahasa Indonesia, ya. Jadi jangan sampai kita menggunakan bahasa daerah sementara dalam pembicaraan tersebut ada saudara kita yang berlainan daerah sehingga dia tidak paham apa yang kita bicarakan, gitu ya. Nah, jadi ini adab berkomunikasi seperti itu. Kalau ada sesama saudara sebangsa setanah air kita di situ yang tidak paham bahasa daerah kita, ya kita pakai bahasa Indonesia supaya dia bisa ikut dalam percakapan, ya, dalam komunikasi. Ancaman disintegrasi dalam sejarah ini ada. Setiap tahun kita pasti menghadapi ini, ya. Ada perpecahan di masa demokrasi liberal 1950, ada konflik suku di Kalimantan, konflik agama, konflik ras di Jakarta 1998, di mana ras Tionghoa ini mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, ya, dari mereka yang mengaku pribumi. Gitu. Nah, ini warisan penjajah Belanda itu ternyata masih melekat pada diri kita. Harus kita sadari bahwa Belanda untuk mempertahankan kedudukannya sebagai penjajah di Indonesia itu membagi golongan penduduk kepada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan Eropa dan yang sederajat. Itu jadi Belanda memasukkan dirinya ke situ, gitu. Golongan Eropa dan yang sederajat.
Golongan yang kedua adalah golongan Bumi Putra, golongan ketiga Tionghoa dan Timur Asing. Pembagian penduduk seperti ini disengaja oleh Belanda. Kenapa? Supaya Indonesia itu terpecah belah. Sehingga kalau terpecah belah tidak bersatu, itu jadi lebih mudah dijajah karena tidak minta merdeka gitu ya. Nah itu memang tujuannya Belanda. Jadi kalau sampai hari ini ada di antara kita yang membedakan ras, gitu ya. Jangan main sama anak itu tuh anak Cina. Nah misalnya gitu, itu merupakan warisan Belanda itu sengaja, gitu ya, sengaja. Nah jadi ya kecuali kalau TKA Cina yang baru datang ke Indonesia ya, yaitu dia nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali gitu kan, kadang sangat arogan kepada kita yang punya negaranya, dia yang arogan gitu ya. Nah itu berbeda lagi. Ini kita berbicara mengenai saudara setanah air kita yang sama lamanya menduduki Nusantara Indonesia gitu ya. Ada tidak semua orang Tionghoa itu bisa bahasa Tionghoa, kadang-kadang dia bisa bahasa Jawa gitu ya, nggak bisa bahasa Indonesia. Itu yang orang-orang yang dulu ya. Nah ini adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia apa itu? Nah ini hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Dikatakan melekat karena hak-hak itu dimiliki berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun termasuk negara. Nah, ini hak asasi manusia juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 ya. Hak asasi manusia diatur di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Jadi hak asasi manusia ini adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia lahir sebagai keinsyafan manusia terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan kezaliman yang hampir melanda seluruh umat manusia. Untuk pembahasan mengenai HAM dan agama akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya ya. Insya Allah nanti dalam sebelum ujian akhir semester kita sudah selesai membahas hak asasi manusia gitu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan silahkan. Saya stop share dulu. Saya lihat di kolom chat. Oh, tidak ada yang bertanya ya, cuma izin off kamera ya, nggak apa-apa. Kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan saya cukupkan sampai di sini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Absennya tetap di kelasnya masing-masing ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nasrun minallah wa fasun qorib wa basil mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Ya. Makasih Bu. Sama. Nanti saya share rekamannya ya.